Shalom saudara, sukacita bisa bertemu dengan saudara di tahun baru Cina ini. Saya sendiri jujur sebenarnya OCBC, yaitu orang Cina bukan Cina. Karena saya nggak punya nama Cina, nggak bisa bahasa Cina, yang Cina dari saya cuman pelitnya saja. Ya, mata saya Cina banget sih, kalau ketawa matanya sembunyi. Nah, di momen kali ini saya mau cerita tentang budaya di balik tahun baru Cina ini. Saya mau bahas tentang monster Nian. Nah, ini adalah gambarnya. Karena ternyata banyak monster-monster yang kita ciptakan di dalam hidup kita. Nah, Nian ini adalah mitologi creature. Saya sendiri nggak tahu apakah beneran ada atau enggak, tapi yang pasti waktu itu menjadi momok yang sangat mengerikan bagi banyak orang yang harus mengalami teror, kehilangan orang yang mereka cintai, tempat mereka menjadi rusak, pertanian mereka hancur, peternakan mereka porak-poranda. Dan pada waktu itu, monster Nian ini selalu datang di Lunar New Year. Ya, jadi setiap tahun baru lunar itu setiap orang sembunyi ketakutan karena mereka nggak pernah tahu kapan monster ini datang, siang, malam atau seperti apa. Sampai akhirnya ada satu keluarga yang nggak mau pergi dari rumah mereka dan seperti mereka berserah. Pada waktu itu rumah penduduk itu kan berdekatan, keluarga satu dengan keluarga, bisa bayangkan mayoritas yang tinggal di sana pergi dan sisa satu rumah ini saja yang sudah mau packing dan dia juga mau pergi sebenarnya karena mereka sudah nggak tahu lagi apa yang harus mereka bisa lakukan selain dengan pergi. Tiba-tiba di malam hari ada kakek tua yang datang. Ketika dia datang tinggal satu keluarga yang tadi saya katakan kan. Satu keluarga dan kakek ini berkata bahwa boleh nggak aku menginap di rumahmu? Dan ketika mereka bingung, nah ini kita semua mau pergi, mau kabur dari monster Nian yang bisa menghancurkan semua yang ada di rumah ini. Kita nggak ada yang tinggal di sini dan kita mau pergi sekarang, mau sembunyi. Kakek ini berkata, boleh nggak aku nginap di rumah ini saja? Lalu ada salah satu ibu yang berkata, kita semua mau pergi, ada monster Nian loh, mau datang. Tapi kakek ini dengan santainya berkata, boleh nggak aku di sini saja, aku sudah berjalan sepanjang hari. Dan kakek ini berjanji dia akan usir monsternya kalau monsternya datang ke desa ini. Ya sudah, kata ibu tadi, kamu boleh tinggal di sini. Tapi keluarga-keluarga di sini semua sudah pergi, meninggalkan tempat ini. Jadi kalau sampai ada apa-apa dengan kamu, bukan tanggung jawabku ya. Dan akhirnya keluarga yang terakhir pun juga meninggalkan tempat itu. Sehingga kakek tua ini sendirian di daerah yang sudah sangat sepi. Dan benar, waktu monsternya datang, monsternya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Karena biasanya di momen-momen seperti ini, nuansa di tempat itu adalah gelap. Tidak ada orang yang tinggal dan monster Nian ini menikmati buffet yang gratis dan dia tinggal makan sebanyak yang mau dia makan. Menghancurkan apapun yang dia mau hancurkan. Tapi kok di kali ini ada yang berbeda, yaitu lampunya nyala. Dan di salah satu rumah itu begitu terang sekali dan yang menarik yaitu ada banyak sekali ornamen-ornamen merah yang nggak pernah dilihat sama monster Nian sebelumnya. Kemudian monster Nian ini penasaran dan dia mulai mendekati dan tiba-tiba ketika dia mau mendekati, kakek tua ini menyalakan firecracker, ya, kembang api petasan yang begitu kencang sekali, dar gitu kan. Sambil ketawa kencang-kencang dan dia pakai jubah warna merah kakek ini. Dan begitu tiba-tiba suasana berubah drastis yang tadinya sepi, sunyi dan kemudian ada petasan dan ada suara tawa yang begitu kencang dan baju warna merah, semua ornamen merah dan kemudian monster Nian ini ketakutan dan akhirnya lari. Setiap tahun biasanya penduduk itu rugi banyak, hancur porak-poranda rumahnya. Tapi tahun ini monsternya berhasil diusir pakai warna merah-merah, ornamen warna merah. Maka dari itu kali ini yang saya mau garis bawahi yaitu kata kuncinya yaitu adalah warna merah. Merah ini adalah lambang dari apa?
merah itu adalah lambang daripada protection and life, perlindungan dan kehidupan. Sehingga sejak dari saat itu sampai sekarang, Chinese New Year itu selalu identik dengan warna merah, dengan ideologi untuk mengusir semua yang jahat. Lalu kenapa saya cerita ini untuk saudara? Ada hubungannya ternyata dengan Bible kita. Ternyata warna merah itu punya tanda yang signifikan, atau dengan kata lain punya significant role. Tanda merah yang pertama saya mau katakan yaitu adalah Bible melambangkan sebagai tanda darah. Ini adalah Paskah pertama, yaitu bangsa Israel disuruh Tuhan melalui Musa untuk taruh tanda darah di atas pintu rumah mereka. Mereka harus mengorbankan domba dan mengoleskan darah domba di atas pintu-pintu rumah mereka. Sehingga ketika malaikat maut itu datang, rumah yang ada tanda darahnya, maut tidak masuk ke rumah itu. Tapi jika tidak ada tanda darahnya, maut akan datang dan mengambil apapun yang sulung yang ada di rumah itu. Di Keluaran 12, saudara nanti bisa baca sendiri ya. Gimana tanda darah dengan warna merah itu gambaran dari perlindungan. Seperti monster nian yang saya tadi ceritakan. Maka itu kita merayakan Paskah. Paskah itu apa sih? Passover. Melewati, melalui apa yang seharusnya dialami, tetapi dilewati begitu saja. Dilalukan. Dari apa? Dari penghakiman, dari penghukuman. Darah itu berbicara tentang protection, berbicara tentang salvation, dan berbicara tentang life. Itu adalah tanda darah. Berikutnya, tanda yang kedua, yaitu bicara tentang warna merah. Saya sebut dengan scarlet thread. Ya, ini ada di kitab Joshua, pasal 2, ayat 18 sampai ke 21. Tali merah kermisi. Saya ceritakan konteksnya. Satu waktu ada seorang wanita yang sudah nggak punya lagi masa depan, atau bahkan nggak punya lagi harapan. Tapi karena dia menyelamatkan mata-mata bangsa Israel pada waktu itu, mata-mata itu berterima kasih sekali kepada wanita ini. Mata-mata itu berkata, jangan lupa untuk ikatkan tali merah kermisi di jendela rumahmu. Kumpulkan keluargamu di dalam rumah itu. Bahkan dikatakan, siapa yang keluar dari rumahmu yang ada tanda tali merah kermisinya, mata-mata Israel berkata, kalau mereka sampai keluar dan sampai ada apa-apa dengan mereka, itu bukan tanggung jawabku. Tapi kalau ada orang-orang yang ada di dalam rumahmu, siapapun itu, keluargamu, ayahmu, siapapun keluargamu yang ada di sana, siapapun yang kamu mau bawa dalam rumahmu, kalau kamu pasang tanda merah, tali kermisi, darah mereka itu tanggung jawab kami. Wow, ini keren sekali. Tanda merah adalah gambaran daripada promise of God. Janji Tuhan dalam hidup kita. Keselamatan itu dinyatakan bagi rumah Rahab. Dan tanda merah yang ketiga yaitu adalah Yesus. Di Matius 27 ayat yang ke-28. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan jubah ungu. Tapi kalau saudara Google, ini lebih terkenal dengan sebutan red robe of mockery, yaitu jubah hina warna merah. Apa sih yang terjadi di sini? Sebelum Yesus disalibkan, Yesus itu dihina oleh para prajurit. Baju Yesus, itu disobek-sobek, diganti dengan jubah warna merah ini dengan tujuan untuk mencemooh. Jubah itu bicara tentang pakaian raja. Merah itu berbicara tentang salvation and sacrifice, yang menyatakan yang Yesua akan nyatakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kepada setiap kita keselamatan dan pengorbanan bagi kita. Nah, waktu saya pelajari ini, saya merinding, saudara. Kenapa? Karena ternyata mitologi dari kebudayaan bahasa Cina pun, ya, monster nian ini pun bicara tentang bahaya yang menghancurkan. Di Bible pun juga ada malaikat maut yang akan datang.
aspek daripada Neon Legend dengan darah anak domba ini ada korelasinya. Neon ini adalah monster. Nah, sedangkan di dalam Bible itu ada malaikat maut. Dan kemudian sama-sama kita mendapatkan simbol daripada perlindungan, symbol of protection. Yaitu kalau di mitologi Chinese New Year itu ada red decoration, ada lantern, ada hiasan-hiasan berwarna merah. Tapi kalau di Bible itu ada tanda darah. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk mengusir Neon, ya, mengusir monster yang jahat yang menghancurkan, monster yang membuat porak-poranda. Tapi kalau di Bible tanda merah, tanda darah itu tadi meluputkan kita dari bahaya maut. Kalau tadi tanda merah di Chinese New Year itu untuk meluputkan proteksi dari bahaya. Tapi kalau misal dalam Bible ya, itu meluputkan dari bahaya maut. Ada proteksi dari bahaya biasa dan Bible berkata merah itu ada proteksi dari maut. Saya mau garis bawahi dengan mengulas satu ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 18. Karena kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan noda. Ayat 20. Dia telah ada sebelum dunia ini ada, tetapi baru dinyatakan pada akhir zaman demi kamu. Melalui Kristus 21, kamu percaya kepada Elohim yang telah membangkitkannya dari kematian dan telah memberikan kemuliaan kepadanya, sehingga imanmu dan pengharapanmu hanya kepada Elohim. Wah, ini keren sekali. Jadi garis bawahnya seperti apa maksudnya ini? Sebagaimana bangsa Israel itu luput dari malaikat maut, saya mau ajak saudara untuk ya merasakan pergumulannya Israel seperti apa sih? Saudara bisa bayangkan nggak? Atau Israel itu tadinya mereka dikasih tempat yang namanya Goshen, daerah yang paling subur. Lalu dari yang paling baik tanahnya, dari tempat yang paling indah, yang paling subur tanahnya, tiba-tiba dia jadi budak. Dari atas itu langsung turun jugruk gitu. Dan budak itu nggak punya apa-apa. Lalu ada tulah di negeri itu. Harusnya bangsa Israel juga pasti mati. Juragannya aja mati, masa budaknya enggak? Kan nggak nalar gitu. Yang nalar adalah budaknya mati, juragannya nggak mati. Bahkan ya, bukan cuman bangsa Israel ini tidak mati, tapi mereka bisa keluar dari Mesir itu membawa emas, perak, dan ternak yang begitu banyak. Saya mau bandingkan, seringkali kita berkata, Tuhan hidupku sengsara, Tuhan hidupku susah, Tuhan hidupku banyak alami kondisi yang begitu pelik. Apa kabar dengan bangsa Israel? Sering kita bilang, Tuhan aku soro, gitu kan? Susah sekali. Apa kabar dengan bangsa Israel yang tadi mereka ada di tempat yang terbaik, yang pernah ada di negeri itu, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, mungkin gradually, waktu demi waktu, hidup mereka berubah dari yang tadinya juragan jadi budak. Dan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi yang menarik 1 Petrus ayat 21, melalui Kristus kamu percaya kepada Elohim yang telah membangkitkannya dari kematian dan telah memberikan kemuliaan kepadanya, sehingga imanmu dan pengharapanmu hanya kepada Elohim. Hari ini saudara, iman kita dan pengharapan kita itu kepada Yesus Kristus. Hari ini kalau orang Chinese pada waktu itu girang luar biasa karena Neon itu sudah nggak datang lagi. Saudara bisa bayangkan, saya sangat teramat percaya, saudara akan mendapatkan sukacita yang begitu besar karena maut sudah tidak akan lagi datang bagi hidup kita. Pada Chinese New Year aja membawa kebahagiaan karena monster itu nggak datang lagi. Apalagi kita yang paham betul
bahwa darah Yesus sudah menyelamatkan hidup kita. Keselamatan kekal Yesus sediakan, apalagi kesehatan dalam tubuhmu, apalagi keselamatan dalam keluargamu. Saya percaya anugerah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dia nggak pernah biarkan, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita sendiri. Tapi penyertaan Tuhan sungguh teramat sempurna bagi setiap kita. Percaya, katakan amin. Yohanes 1 ayat 29 berkata, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Lihatlah darah anak domba menghapus dosa dunia. Maka dari itu, yes, kita bisa merayakan perayaan-perayaan yang ada di dunia. Tetapi selalu ada korelasi dengan Bible. Saya sampaikan kabar baik hari ini untuk setiap saudara bahwa nggak ada lagi maut, nggak ada lagi penghakiman. Maka dari itu hari ini ya kita mau hidup serupa, seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tadi itu pemahamannya, lalu sekarang saya mau bahas tentang aplikasinya. Apa yang kita bisa pelajari dari Chinese New Year? Yang pertama yaitu adalah awalan yang baru. Sebab siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lalu telah berlalu dan yang baru telah datang. Saudara ada di dalam awal tahun yang baru di tahun ini. Bahkan Bible berkata rahmatnya selalu baru setiap pagi. Yuk, kita mau memulai sesuatu yang baru. Bukan cari pasangan yang baru ya. Bukan, salah. Tapi jadilah pribadi yang baru di tahun ini. Kalau yang tadinya suka marah, tahun ini berusaha untuk mengendalikan emosi. Kalau yang tadinya suka egois, mulai memperdulikan, mengasihi orang lain. Kalau tadinya melakukan tanpa dipikir, ngomong tanpa dipikir, tahun ini mulai menjadi ciptaan yang baru dalam anugerah Yesus Hamasiah. Setuju, katakan amin. Cukup sampai 2025 tahun ini, semua kebiasaan kita yang buruk di masa lalu, biarlah kita tinggalkan. Masuk tahun 2025, kelimpahan kasih Bapa Yahweh. Ada anugerah yang begitu dahsyat. Tuhan mau limpahkan bagi saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Yang kedua, yaitu ada pemulihan keluarga. Chinese New Year selalu identik dengan kumpul keluarga. Dan kalau saudara perhatikan, pertama kali yang iblis mau rusak, yaitu adalah keluarga. Kenapa? Karena pembunuhan pertama yang ada di dalam muka bumi ini yang tercatat dalam Bible, yaitu adalah pembunuhan antara kakak dan adik. Betapa sukanya iblis ketika menghancurkan keluarga-keluarga. Maka dari itu di momen Chinese New Year ini, biarlah ada keluarga yang dipulihkan, pemulihan dalam semua hubungan keluarga saudara. Bahkan Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah yang membawa damai, maka mereka akan disebut anak-anak Elohim. Amin. Yang ketiga, momen untuk kita bersyukur. Chinese New Year adalah momen untuk bersyukur. Beberapa waktu lalu saya baru dari rumah istri yang ada di Lampung. Cece dari istri akan menikah. Kemudian kita melihat foto-foto ketika saya menikah 5 tahun lalu. Waktu saya melihat proses event, acara, orang-orang yang support datang ada yang dari Makassar, ada yang dari Malang datang ke Lampung untuk melamar istri. Dan ketika saya mulai melihat foto-foto itu lagi dan saya mulai memperhatikan bahwa ternyata banyak yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau bahasa Jermannya, banyak yang sudah meninggoy gitu kan. Dan kemudian itu membuat saya berpikir kalau hari ini kita masih hidup, itu ya, Filipi 4 ayat 19, Elohimku akan menyediakan semua kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sampai hari ini kita masih hidup, itu bukti loh saudara. Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan akan melanjutkan dan Tuhan akan terus menyediakan semua kebutuhan saudara. Saudara bisa lewati COVID, saudara bisa lewati masa-masa buruk, saudara bisa melewati hal-hal yang engkau harus lalui dan nggak tahu harus lakukan apa lagi. Tapi Tuhan sudah menyediakan, Dia akan menyediakan
terus menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 20, kemuliaan bagi Elohim dan Bapa kita untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saya bersyukur hari ini kita boleh merayakan Imlek bersama-sama. Saya berdoa biarlah melalui Imlek kali ini kita boleh melihat karya Tuhan semakin hari semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kita akan akhiri, kita akan satu hati tutup dalam doa berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, penyertaan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami. Hari ini kami boleh merayakan Chinese New Year bagi yang merayakan. Kami sudah mempelajari dan mengingat kembali apa arti atau makna daripada Chinese New Year. Yaitu ketika ada malapetaka yang hadir, ada ornamen berwarna merah yang meluputkan. Dan kami diingatkan atas kuasa darah anak domba yang mampu menghalau kuasa maut sekalipun dalam setiap hidup kami. Kami percaya setiap upah daripada dosa, setiap kutuk daripada maut, setiap kengerian malapetaka, Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan biarlah saat ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti tayangan ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang alami, aku perkatakan anugerah yang terbaik terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah kami boleh mengingat senantiasa dalam hidup kami ada kuasa darah Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kami lagi dan lagi dan lagi. Maka dari itu aku perkatakan berkat atas setiap anak-anak-Mu yang mengikuti tayangan ini senantiasa diberkati Tuhan, disertai Tuhan, diperkenanan Tuhan. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya berkat oleh anugerah Yeshua HaMashiach berkati kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.